Sepatu anak yang recommended kayak gimana? Nonton video ini sampai habis. Halo guys, Dimas sini dan kali ini kita bakal bahas sepatu anak lagi, dimana kita sudah sempat bahas beberapa positif negatifnya alas kaki buat anak ya. Nah, kemarin kita udah sempat bahas ya untuk yang lebih ke arah barefoot, sedangkan kalau ini kategorinya mirip-mirip tapi lebih ke zero drop. Nah, apa itu bedanya? Mungkin gue bahas sedikit dulu di sini ya. Kalau barefoot itu bener-bener alasnya itu tipis banget, almost ground feel yang dirasakan oleh usernya. Jadi cuman ada pelindung tipis aja untuk menghalangi mungkin permukaan-permukaan atau bahaya di permukaan tanah dan jalan nantinya ke kaki pengguna. Begitupun dengan toolbox-nya yang dibikin se-spread mungkin ya. Jadi tidak ada tuh yang namanya toolbox-nya kejepit. Sedangkan zero drop belum tentu si tunya atau bagian jari-jarinya itu sebebas itu, dan belum tentu juga si solnya itu tipis ya. Jadi bisa jadi dia ada ketinggian tertentu tapi dropnya mendekati 0 atau bahkan 0 ya. Dan two zone ini menempati kategori tersebut ya, alias zero drop. Oke, kalau kalian masih bingung bedanya, kita sempat bahas tentang benefit sepatu barefoot dan zero drop sebelumnya ya. Dan di sini gue mau mengkhususkan diri untuk menjawab keresahan teman-teman, terutama yang sudah punya anak. Harusnya anak saya tuh pakai alas kaki kayak gimana sih? Nah, biar gak pusing-pusing, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Two Zone Orfeel FS. Dan kayak biasa kita langsung bahas dari segi material uppernya. Bu, Pak, kalau kita lihat material sepatu anak itu biasanya nggak jauh-jauh antara mesh atau kulit sintetis ya. Alasannya kenapa sih? Karena kalau dari segi mesh misalnya, dia menghindari si kakinya itu terlalu ngejepit. Jadi kalau mesh kan agak main sedikit ya. Nah, di sini ada mesh sedikit ya di belakang. Terus biasanya pakai material kulit sintetis, jarang yang pakai kulit asli. Jawabannya sebenarnya simpel, biar murah ya. Dimana Bapak Ibu itu nggak mau keluar uang terlalu besar untuk sepatu anak yang bisa ganti beberapa bulan sekali. Ya berhubung anak-anak itu masih di masa pertumbuhan, ya mereka kadang-kadang cepat banget juga ya beli sepatu bagus-bagus mahal-mahal, cepat banget sempitnya buat apa? Bener atau bener ya nggak sih ya? Nah kalau buat bapak-bapaknya biasanya bukan masalah di sepatunya sih Pak, biasanya di perut. Makanya kalau gue sih nyaranin pakai aja kaos kayak yang gue pakai ini nih ya. Ini fittingnya oversize, agak boxy ya. Ini dari Human Greatness dan bikin kita bapak-bapak itu perutnya nggak terlalu nonjol. Nah balik lagi ke sepatunya, kita pengen cerita satu hal menarik sebenarnya ya. Penggunaan material sintetis di sini nggak buruk. Contohnya di mana kita sudah tes Dremel dan hasilnya kayak begini ya. Bapak, Ibu bisa lihat ini tuh nggak langsung jebol ke dalam. Ini penting ketika kita butuh alas kaki untuk melindungi kaki si anak. Jadi ini masih bisa melindungi gesekan sampai titik tertentu lah ya. Jadi good job buat Two Zone. Setidaknya material yang dipilih meskipun sintetis itu punya daya tahan yang cukup rata-rata lah ya kalau di pengetesan kita. Makanya kita kasih poinnya 3 dari 10. Sedangkan gimana liningnya? Kalau menurut pengamatan gue, liningnya ini sedikit lebih tidak bertahan ya. Ya bukan sedikit sih, malah ini kalau boleh kita cerita ini rata-rata terendah di mana jebol langsung dalam beberapa detik pertama, 2-3 detik ya. Ya langsung jebol kayak kalian bisa lihat di sini, artinya tidak terlalu kuat liningnya. Tapi gini, nggak masalah karena kaki anak-anak itu nggak setajam kaki orang dewasa ya kan. Kalau mereka sering keluar masuk, apalagi banyak yang di antara anak-anak ini kan suka pakai kaos kaki juga. Ya sebenarnya nggak terlalu masalah juga dengan kekuatan lining seperti ini ya. Two Zone juga harus cutting cost dong biar bisa memberikan produk yang terjangkau ya di kantong Bapak Ibu. Jadi menurut gue ini masih acceptable sekali. Nah sebelum gue kasih tau ratingnya, ada beberapa hal menarik di uppernya. Kalau kita lihat lockingnya tuh ada 2 tipe ya. Ini pertama pakai lace yang elastis ya, jadi bisa ditarik begitu. Mungkin contohnya ya dari yang sini aja ya untuk keluar masukinnya. Dan ini pakai velcro ya. Gue mau kasih ke kalian ada satu hal di sini ya. Ini yang mungkin akan mengganggu anak-anak. Nanti akan gue kasih tahu di belakang. Tapi gue coba identifikasi dulu aja lockingnya ya. Dan ini lockingnya kenapa jadi penting? Karena bagian depan dan bagian sini itu harus sama-sama di
lock juga ya untuk membantu si anak saat melangkahnya tadi. Berhubung ini bobot sepatunya juga lumayan berat, nanti akan gue bahas ya lebih detail di sananya. Ya anyway, untuk dari segi rating pengetesan kita dapat angka 4 dari 10 untuk keseluruhan material uppernya. Gimana dengan midsole-nya? Kalau boleh dibilang ini hampir nggak ada midsole, cuman ada satu hal menarik yang terjadi di sini ya, dua hal sebenarnya. Mungkin dari segi ini ya, insole-nya itu terasa agak premium, meskipun mungkin bukan pakai Ortholite ya, tapi feel yang dipakainya cukup premium. Kemudian yang lebih penting itu sebenarnya di shock linernya. Shock linernya itu bahannya ini juga, nah ini bahan yang cukup nyaman deh kalau kita pegang, tapi ditambah dengan busa. Jadi ada busa tambahan untuk sedikit menyerap impact dan rasanya sedikit lebih nyaman buat si anak. Meskipun gua paham ya, untuk sepatu kayak gini kita nggak butuh yang terlalu empuk. Buat anak sepatu empuk itu justru tidak bagus. Ya justru hal seperti inilah yang bisa kita maksimalkan. Empuknya sedikit aja dengan anatomi yang secukupnya aja. Yang penting apa? Yang penting kuat. Jadi good job dari segi sini juga ya. Nah kemudian kita lihat dari segi outsole-nya. Outsole-nya ini juga cukup menarik. Bentuknya adalah capsule. Seperti apa? Seperti gaya-gaya Jordan misalnya ya. Nah sedangkan capsule ini ada sedikit risiko, yaitu jadi kaku. Nanti akan gue bahas lagi juga di kenyamanan dan performance ya. Sedangkan kita mau coba cari tahu kekuatannya seperti apa. Kalau dari yang pernah gue tahu, ini tuh melibatkan paten dari US ya untuk outsole-outsole-nya ini. Nah, cuman yang gue belum dapat jawaban adalah apakah untuk kekuatan materialnya juga atau untuk desainnya aja. Karena sepengetahuan gue untuk desainnya iya memang melibatkan US patent. Bahkan mereka juga sampai tulis loh di sini. Seberapa kuatkah US patent ini? Kita coba Dremel dengan tes Dremel kita selama 30 detik ya. Jadi outsole yang tebalnya itu 4,9 mm hanya berkurang 0,8 mm ya. Hasil akhirnya ada di 4,1 mm yang artinya dia punya ketahanan yang sangat baik sekali dan kita kasih rating 9 dari 10 ya berdasarkan rata-rata hasil pengetesan kita. Kalau kalian mau benchmarking, ini kurang lebih hasil yang mirip-mirip dengan Vibram Continental. Meskipun beda ya. Bedanya apa? Ada banyak sekali. Cuman setidaknya ketahanan abrasinya ada di level yang mirip-mirip dengan dua itu. Oke, ini good sekali ya, dimana untuk alas kaki zero drop atau barefoot ya, kekuatan seperti ini juga sangat dicari ya. Meskipun anak bayi, anak-anak gitu, toddler mau akan se-ekstrim apa sih gitu jalannya? Enggak ya, cuman memang kalau kita ngelihat pakemnya adalah alas-alas kaki barefoot atau zero drop selalu punya kekuatan soal yang abrasinya baik sekali. Jadi satu, kita menemukan kaidah sepatu minimal yang dijalankan dengan sangat baik ya oleh Tuzon di sepatu ini. Rata-rata material artinya kita mendapatkan 7,5 dari 10. Gimana dengan kekuatan konstruksinya? Nah, semua material tadi itu dieksekusi dengan sangat manis sekali. Kalau kalian bisa lihat, ini semua jahitannya rapih, lem-leman yang gak ada yang bleber, dan ini terlihat dan terasa premium. Jujur, kalau Tuzon ini buka di mall dengan merek misalnya S gitu ya atau merek yang ternama lainnya lah ya dari luar negeri, gue ngerasa orang tua tuh bakal mau juga gitu beli kayak gini. Karena ya lihat, ini desainnya inspired ya dari sepatu populer, kemudian enak juga dipandangnya, dari segi warna-warna, pemilihan segala macam itu bagus. Overallnya gue nggak ada masalah sama sekali loh dengan konstruksi ini, dan gue berikan rating 7,5 dari 10. Kenapa? Ya alasannya semua yang kalian temukan di sini itu dilem dengan sangat kuat. Ya, meskipun tidak ada jahitan di kapsul seperti mungkin beberapa sepatu-sepatu kapsul yang lainnya, ini sudah cukup kuat. Nah, gimana cara improve-nya? Kalau menurut gue pribadi, bisa dijahit juga. Cuman dengan tambahan jahitan di kapsul luar ini, pasti akan merubah juga ongkos produksinya. Cuman ujung-ujungnya apa? HPP-nya meningkat dan bisa berimbas pada harganya. So far, menurut gue ini cukup fair ya, dengan harga versus build quality yang diberikan. Oke, kita lanjut lagi, dimana kita ngelihat kenyamanan dan performance-nya gabung satu sekaligus ya. Sebelum gue bahas tentang kaidah-kaidah alas kaki minimal atau barefoot ya, gue mau bahas dulu beberapa angka-angka dan data yang kita temukan di sini. Pertama, berat sepatu. Ini untuk di size berapa? Ini size 2 ya. 2 itu sama dengan Euro 34 kalau di Tuzon. Itu ternyata cukup berat loh, 224,6 gram ya. Ini kemungkinan akan dipakai oleh anak-anak usia 7, 8, 9 tahun gitu ya. Untuk 200 graman kayak gini, ini bukan sepatu yang ringan. Tapi kalau kita lihat beberapa merek-merek mall yang lain juga ada di kisaran yang sama. Jadi don't worry menurut gua. Kemudian lebar toe box-nya 85,3 mm, instep-nya 51,2 mm, panjang solnya 220 mm atau 22 cm, heel to toe drop-nya itu 4 mm. Nah, kita akan bandingkan dulu ya dengan kaidah barefoot dan data aktual user yang memakai sepatu ini. Pertama,
kaidahnya itu sendiri sebenarnya untuk alas kaki minimal, ya bukan barefoot ya, sangat nggak apa-apa dengan ketebalan kayak begini. Ini sudah kita bahas dan ini oke ya. Terus yang kedua, kaki itu tidak boleh terjepit, harus dibuat spread to mungkin ya, selebar mungkin. Nah, ini kita coba contoh ya, case by case, di mana kita dapat lebar toe box-nya itu 85,3 mm. Nah, sedangkan ukuran ini yang dimaksudkan untuk anak umur sekitar 7-8 tahun, nah kebetulan gue ada testernya, anak gue umur 7 tahun, tuh lebarnya di sebelah kanan 82 mm dan di sebelah kiri 83,1 mm. Yang artinya apa? Kakinya tidak kejepit ya, di bagian ball, bagian paling lebar, itu masih nggak kejepit. Nah, cuman mungkin sedikit terjadi itu adalah karena bagian depannya ini masih agak mengerucut di bagian, terutama bagian ini ya. Nah, gue kasih gambaran sini aja kali ya. Bagian jempol dan bagian pinky itu sedikit kedorong ke dalam. Jadi ini bukan memenuhi kaidah alas kaki minimal 100% sih. Ini masih sepatu lebar aja. Nah, tapi tidak terjadi dengan versi bayinya. Dimana kalau kalian lihat, ini lebar sekali, bener-bener melebar banget ya. Tapi gue ngerti sih, kalau bayi bener-bener nggak boleh dijepit kakinya. Sedangkan anak yang udah lebih gedean, mungkin udah familiar juga dengan sepatu-sepatu modern yang lebih mengerucut dan secara estetika, kalau ngambil model kayak gini, memang kesannya kurang dibandingkan dengan yang agak mungkin meruncing gitu ya, ala-ala sepatu modern. Jadi ini sepatu yang lebar meskipun anatominya meruncing. Jadi kalau kita lihat, ini kurang nih di kaidah sepatu minimalnya di sisi itu. Apakah nyaman atau enggak? Dari segi kelebaran ini nyaman. Kemudian panjang insole-nya versus kaki ya. Kita lihat toe zone itu narok toe zone-nya di sini. Jadi jari kaki anak harus berhenti di sini ya, dimulai heel-nya di sini. Ini goks banget ya, membantu pengukuran, dimana kalau kita taruh dulu nih kaki anak nggak usah dimasukin ya, panjangnya harusnya pas. Nah, ini bagus juga sebetulnya. Ini sudah memenuhi ya kaidahnya dan mereka sangat membantu dengan kasih guideline seperti ini nih, goks ya. Satu hal aja yang mungkin menjadi concern gue adalah di bagian instep-nya, dimana instep di sepatu ini kan 51,2 mm tadi ya, sedangkan ketika gue ukur kaki anak gue, ketinggian instepnya itu di 61 mm di sebelah kanan dan 60 mm sebelah kiri. Yang artinya apa? Sudah lebih tinggi. Nggak masalah sebenarnya karena tali itu biasanya bisa dilonggarkan. Di sini talinya itu tali elastis yang lumayan ngetat, jadi ngepres. Nah, ini masalah tapi nggak masalah. Kenapa? Nggak masalahnya karena bagian sini nih kita bisa tarik-tarik lebar nih ya. Masalahnya adalah anak-anak itu punya toleransi yang berbeda dengan kita orang dewasa. Ketika dibikin kayak begini nih ya, dia mati ukurannya, instepnya tidak terlalu main. Hanya stuck di ukuran segitu aja yang kurang lebih tadi 51,2 mm, paling stretchnya hanya sedikit dan ngejepit. Nah, buat anak-anak ini jelas tidak nyaman. Ya, mereka udah mulai ngeluh, kejepit, gak enak, sakit di sini untuk jangka waktu yang pendek. Dan mau dikembangkan segimanapun ini kurang. Ini sebuah pertanyaan gue sih sebenarnya karena bisa dilakukan hal seperti ini. Ini buktinya ada velcro di atas. Kalau kita maininnya velcro, kita bisa atur kelonggarannya lebih lebar, lebih luas gitu ya scoopnya. Sedangkan kalau pakai tali ini kan mati begini doang. Kenapa enggak? Toe zone itu pakai velcro semua. Kalau pakai velcro semua, ini masalahnya clear, selesai. Karena begitu udah gue potong nih, buang si strapnya, ini bisa bertambah cukup jauh nih si bagian punggung kakinya ini yang tinggi atau yang agak lebar, kakinya agak gemuk gitu ya, bisa terakomodasi dengan baik. Sayang banget ya si tester ngerasa kesakitan dan kejepit hanya di bagian sini aja. Namanya juga anak-anak, ayah bunda juga mungkin akan relate ya dengan situasi seperti ini, dan ini sebenarnya sangat krusial karena ketika fitting-fitting yang lainnya sudah aman, bagian atasnya aja bikin mereka sakit, mereka jadi nggak ngerasa nyaman di sepatu ini. Dan mungkin ini juga bisa menjadi masukan buat toe zone-nya, bisa dimainkan gitu ya si model-model seperti ini biar lebih lebar ya, bisa menggunakan velcro aja semua, nggak masalah juga toh. Ini akan bisa membuat kenyamanannya lebih maksimal lagi. Terus di size Euro 34 ya dengan bobot 224,6 gram, ini termasuk cukup berat, tapi sebenarnya nggak masalah. Dengan high top seperti ini, dia dikunci di bagian atas pergelangan dan di bagian sini ditahan nih sininya, dan ini membuat sepatunya akan lebih ringan ketika dipakai. Alasnya ini juga terbilang enak ya. Alasnya ini dikasih empuk-empukan ya, membuat first impression si anak itu jadinya sangat nyaman. Apalagi insole-nya ini dikasih sedikit structure kayak gini ya, ada lengkungan di bagian arch-nya, ini sedikit menekan ke arch atau lengkungan kaki anak yang bikin si anak nggak terlalu capek untuk pemakaian
jangka panjang. Boot juga loh ini. Nah, sepatu minimal atau zero drop itu juga masih perlu support, di mana bagian belakangnya nih ya, ini heel-nya masih tetap perlu agak keras untuk mensupport, menstabilkan. Kemudian bagian torsional rigidity-nya itu perlu sedikit agak kaku juga, karena memang bagian supportnya ya. Tapi bagian lateral rigidity-nya ini harusnya tidak rigid ya. Nah, di sini kita bisa ngelihat ketika nekuk ini agak kaku, meskipun sudah dimaksimalkan dengan beberapa hal. Contoh, bagian insole-nya aja udah ada titik-titik ini akan membantu pergerakannya di bagian kaki, tapi tetap kurang karena ya tadi yang udah kita bahas, penggunaan kapsol ya. Nggak masalah sebenarnya dengan dibiasain lama-lama, ini akan makin lama makin lentur gitu ya. Cuman memang ini bukan yang gue rekomendasi untuk kegiatan mungkin lari gitu ya. Mungkin lari tidak akan senyaman itu, tapi kalau untuk jalan masih acceptable. Dengan toleransi si anak seperti apa, kita harus cari tahu lebih lanjut. Tapi ini juga terjadi di versi bayinya yang sedikit agak kaku. Ini toleransinya adalah di anak kalian. Kalau anak kalian tidak nyaman ya berarti memang ini kurang lentur ya. Tapi kalau gue ngelihat sebagai pengguna juga sepatu zero drop dan barefoot, menurut gue ini agak sedikit kaku sih ya. Cuman gue paham ada beberapa hal positif juga. Trade off-nya adalah kekuatan yang tadi udah kita bahas. Ini kekuatannya kuat banget sisi outsole-nya. Jadi sebenarnya banyak plus minus ya, trade off, dan gue mungkin di sini mau bahas tentang sedikit teknologinya ya, dimana ini ada visual fit teknologi juga dibahas untuk yang versi anak-anaknya itu beda dengan yang versi dewasanya. Nah, visual fit ini kalau gue melihat ya, ini bentuknya yang versi bayi itu sudah mirip sekali dengan kaki bayi ya, ketimbang menyesuaikan dengan sepatu-sepatu modern. Dan ini adalah hal yang positif karena itulah yang kita butuhkan. Itulah yang anak-anak kita butuhkan sebetulnya biar kakinya bisa berkembang dengan baik. Dan thanks buat Tuzon yang sudah mendevelop sepatu seperti ini ya. Gue sangat-sangat respect. Mungkin meskipun butuh sedikit adjustment, tapi overallnya mereka itu kelihatan sekali serius dan ada hal-hal yang sudah dilakukan dengan sangat benar sekali oleh Tuzon. Nah, setelah panjang lebar, untuk kenyamanannya kita berikan rating 7,5, dan ini menurut hasil benchmarking dari apa yang gue amati ya. Kenapa gue cerita panjang lebar? Karena testernya belum bisa ngomong standar yang sama seperti kita ya. Jadi itulah alasannya kenapa gue sampai ukur-ukur perbandingan dan segala macamnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan by the way, rating totalnya adalah 7,5. Jadi overallnya bagus sekali. Dan sebenarnya gue mau kasih disclaimer, kalau dia bisa ganti ini semua jadi velcro, wah gue nggak ragu lagi sih buat kasih tambahan lagi poin ya. Setidaknya untuk kenyamanannya bisa jadi 8 lah ya. Gimana menurut kalian sepatu buat anak-anak ini? Dan menurut gua harus lebih banyak lagi produsen yang bikin sepatu khusus buat anak-anak, karena anak-anak di Indonesia itu banyak, tapi nggak banyak yang bisa dapat akses ke alas kaki minimal atau alas kaki yang tepat untuk kebutuhan mereka. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu kita mencapai 1 juta subscriber.